Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari Ahad ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT untuk sama-sama belajar, dan kita semua berharap mudah-mudahan aktivitas belajar ini selain mendatangkan pahala juga bisa mengangkat derajat kita menjadi manusia terbaik, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka semua yang belajar dan semua yang mengajarkan Al-Quran berkesempatan untuk menjadi manusia terbaik. Pada kesempatan hari Ahad ini kita akan melanjutkan pembahasan dari juz 26 surat ke-48 surat Al-Fath, ayatnya ayat ke-20 dan 21. Seperti biasa, kita akan simak terlebih dahulu ayatnya, kemudian terjemahnya, baru kita akan pelajari kandungannya. Dimulai dari ayat ke-20, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wa'adakumullahu maghanima katsirah. Wa'adakumullahu, Allah menjanjikan untuk kalian. Maghanima, ghanimah atau harta-harta rampasan, katsiratan yang banyak, ta'khudunaha yang akan kalian ambil, fa'ajjala lakum hadhihi, maka Allah segerakan untuk kalian harta rampasan ini. Maka Allah segerakan untuk kalian harta rampasan, niatnya Allah segerakan harta rampasan ini untuk kalian peroleh. Wa kaffa aydiyan nasa, dan Allah menahan tangan-tangan manusia, angkum, dari kalian. Maksudnya dari membinasakan dan menghabisi kalian. Walitakuna ayatal lil mu'minin, walitakuna, dan agar ia menjadi ayatan, bukti atau tanda, lil mu'minina, bagi orang-orang beriman, wa yahdiyakum, dan agar Allah SWT memberikan petunjuk kepada kalian, siratam mustaqimah, jalan yang lurus. Selanjutnya di ayat ke-21 Allah berfirman, wa ukhra, dan Allah menjanjikan yang lain. Allah menjanjikan kemenangan atau balasan yang lain, lam taqdiru alaiha, yang kalian belum dapat menguasainya. Jadi bentuknya apa? Maksudnya, dan kemenangan-kemenangan sebagai balasan yang Allah janjikan kepada kalian yang sebelumnya kalian tidak sanggup menaklukkannya. Qad ahatallahu biha, dan sungguh, sungguh, ahatallahu biha, Allah telah menentukannya terhadap negeri-negeri tersebut. Jadi sebelumnya kalian tidak sanggup menguasai, tapi kemudian Allah jadikan kalian bisa menguasainya. Wa kanallahu, dan adalah Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadiran, maha kuasa. Nah, ini dua ayat yang terdapat dalam surat Al-Fath, surat ke-48 ayat ke-20 dan 21.
Insya Allah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan di kajian Ahad pagi kali ini. Kita lihat kembali di ayat ke-20. Di sini Allah SWT berfirman, wa'adakumullah. Allah telah menjanjikan untuk kalian maghanima katsiratan, harta-harta rampasan perang yang jumlahnya sangat banyak. Ta'khudunaha, yang akan kalian ambil. Fa'ajjala lakum, kemudian Allah segerakan untuk kalian. Harta rampasan perang yang dimaksud di sini sebagai janji Allah kepada orang-orang beriman, ini berlaku sampai dengan hari kiamat. Artinya ghanimah itu sebagai salah satu kabar gembira yang Allah berikan, itu berlaku bukan hanya pada 14 abad yang lalu ketika ayat ini turun, tetapi juga diberikan kepada kaum muslimin, dan ini berlaku sampai dengan akhir zaman. Nah, tentu pada kisah ini berkaitan dengan harta rampasan perang yang dijanjikan kepada orang-orang beriman hingga hari kiamat ini. Kemudian setelah tentunya berhasil mengalahkan, menaklukkan musuh, di ayat ini kemudian Allah sebutkan fa'ajjala lakum hadihi. Allah menyegerakan harta rampasan perang ini. Yang dimaksud di sini adalah perang Khaybar. Seperti yang kita ketahui, setelah Sulhul Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin pulang dari Mekah, tidak sempat melaksanakan tawaf, sa'i, dan rangkaian ibadah di Masjidil Haram, kembali ke Madinah, kemudian setelah itu bergerak menuju Khaybar. Nah, di ayat ini disebutkan bagaimana kemenangan tersebut Allah janjikan. Dan Allah SWT setelah menjanjikan bahwa harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum musyrikin atau kaum kufar, yang dinamakan dengan ghanimah atau maghanim, bentuk jamaknya, ini adalah syariat yang berlaku hingga akhir zaman. Kemudian Allah segerakan harta rampasan perang Khaybar, sebaliknya menahan tangan orang-orang Quraisy dari kalian pada peristiwa Hudaybiyah. Yang Allah selamatkan. Tidak seperti yang dibayangkan atau ditakutkan oleh beberapa kalangan dari orang-orang yang kita sudah bahas pada ayat-ayat sebelumnya, baik dari kalangan munafikin maupun dari kalangan A'rab, orang-orang Arab Baduy, yang mereka ini memperkirakan bahwa kaum muslimin akan dihabisi. Ya, dihabisi oleh orang-orang Quraisy. Jadi Allah selamatkan kaum muslimin. Nah, kemudian setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, alhamdulillah janji-janji Allah kemudian mulai satu persatu mereka dapatkan, dan di antara yang nampak adalah pada perang Khaybar, di mana harta rampasannya begitu banyak, dan mereka seperti yang kita ketahui dalam sirah Nabawiyah, orang-orang Yahudi di Khaybar, orang-orang yang secara khusus merancang bagaimana caranya menghabisi kaum muslimin di Madinah. Nah, tentu itu semua Allah berikan agar orang-orang beriman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kepada orang beriman, menjadi bukti kebenaran janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka.
sekaligus menegaskan bahwa Allah adalah pelindung, Allah adalah penjaga, Allah adalah penolong kaum mukminin dari musuh-musuh kaum mukminin. Maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama, kalau bicara tentang jumlah, ya, jumlah kaum muslimin dalam banyak peperangan sering sekali lebih kecil dari jumlah musuh-musuh yang ada. Mau disebut mulai sejak perang Uhud, perang Badar, kemudian Uhud, apalagi kalau sampai perang Ahzab atau perang Khandaq, demikian seterusnya. Atau di antara perang-perang yang tadi kita sebutkan, jumlah kaum muslimin lebih sedikit, tetapi ketika mereka yakin dengan pertolongan Allah SWT, Nabi SAW janjikan kemenangan, janjikan pertolongan, dan itu mereka dapatkan. Nah, selanjutnya di sini disebutkan pada ayat ke-20 ini, wa kaffa aydiyan nasa ankum, yang artinya dan Allah menahan tangan-tangan manusia dari kalian. Maksudnya Allah tidak akan menimpakan kepada kalian berbagai keburukan yang disembunyikan oleh musuh-musuh kalian. Wujudnya bisa beragam pertempuran atau perangan. Demikian pula Allah menjaga tangan-tangan orang-orang yang tidak ikut berperang, yaitu dari kalangan bisa munafikin atau orang-orang yang tidak ikut berperang, yang berada jauh di belakang kalian, dari mengganggu keluarga kalian, juga pada istri-istri kalian. Ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Itu makna dari wakafa aidian nasi angkum. Jadi artinya Allah menjanjikan untuk menjaga, menahan kalian. Dan ini menunjukkan pada kita bagaimana janji ini ketika itu menjadi bukti yang nyata, walitakuna ayatan lil mu'minin, dan agar ini menjadi bukti bagi orang-orang beriman. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga, telah menolong mereka dari musuh-musuh mereka. Meskipun jumlah kaum muslimin saat itu sedikit. Dan tentu ini menjadi pelajaran supaya mereka mengetahui bagaimana Allah Ta'ala telah melakukan hal tersebut kepada mereka. Dan kemudian ketika mereka merasa, atau sebagian yang merasa takut, Allah tegaskan seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi kalian membenci atau tidak suka dengan sesuatu padahal itu amat baik bagi kalian. Ini untuk menunjukkan atau menegaskan bagaimana Allah menjanjikan, dan ini jadi pelajaran. Artinya sepintas bisa jadi orang salah menilai sesuatu, salah melihat apa yang ada di depan matanya. Tapi kemudian Allah tunjukkan dengan bukti-bukti kekuasaannya, dan ketika disegerakan maka itu semakin nampak, semakin jelas ya di hadapan mereka, dan itu pelajaran yang tentu sangat berharga bagi mereka. Kemudian di akhir ayat 20 Allah berfirman, setelah walitakuna ayatal lil mu'minin, ditutup dengan wayahdiyakum siratam mustaqima, dan Allah memberikan petunjuk pada kalian dengan jalan yang lurus. Kenapa? Ya, disebabkan karena ketundukan kalian pada perintah Allah SWT dan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga
ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pada ayat ke-21 Allah SWT berfirman, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, dan yang lain yang kalian belum mampu menguasainya. Qad ahatallahu biha, sungguh Allah telah menentukannya. Wa kanallahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa selain ghanimah yang sudah disebutkan sebelumnya, masih ada lagi yang lain. Karunia yang Allah berikan pada orang-orang beriman. Dan itu tidak terbatas hanya pada yang diperoleh dari pasca Hudaybiyah, kemudian sampai penaklukan Khaybar. Namun ada lagi yang lain. Tetapi tidak semuanya terrealisasi atau terlaksana pada saat itu juga. Ada yang didapatkan setelah itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dari riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, beliau meriwayatkan bahwa Syu'bah memberitahukan kepada kami dari Samak Al-Hanafi bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tafsir wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha, jadi pada saat menjelaskan dan yang lain yang belum kamu kuasai, belum kamu miliki, belum kalian sanggup menguasainya, namun Allah SWT telah menentukannya. Ibnu Abbas mengatakan ini semua adalah berbagai pembebasan-pembebasan atau penaklukan-penaklukan yang dilakukan sampai sekarang. Artinya tidak berhenti hanya sampai pada wafatnya Nabi SAW, tapi juga sampai berikutnya. Itu sebabnya terkait dengan tafsir ayat ini, beberapa ulama kemudian menyebutkan berbagai penaklukan-penaklukan yang terjadi setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada yang didapatkan setelah perjanjian Hudaybiyah seperti penaklukan Khaybar. Kemudian setelah itu ada lagi harta rampasan yang didapatkan dari Hawazin dalam perang Hunain. Kemudian ada lagi harta rampasan yang diperoleh dari wilayah yang berhasil dikuasai dari penaklukan Persia, Romawi. Yang itu semua Allah SWT sudah tegaskan bahwa Allah telah tetapkan untuk kalian. Dan untuk menegaskan hal tersebut, ayat ini ditutup dengan wa kanallahu ala kulli syai'in qadira. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa jadi mereka tidak membayangkan akan sejauh itu. Karena pada saat itu yang ada di depan mata ada orang-orang musyrikin Quraisy, kemudian ada orang-orang Yahudi Khaybar yang selalu berusaha mengganggu keamanan, berupaya untuk melakukan penyerangan dengan berbagai cara, mengerahkan berbagai kemampuan dan kekuatan dari berbagai bangsa yang ada. Tetapi Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang Allah berikan kepada kaum mukminin yang betul-betul tulus, yang betul-betul sungguh-sungguh dalam keimanannya, janji-janji yang Allah berikan tidak terbatas hanya pada perang-perang tersebut. Ghanimah yang didapatkan, harta rampasan yang didapatkan tidak terbatas hanya sampai pada peristiwa Khaybar atau penaklukan Khaybar, tapi juga pada perang Hunain, bahkan sampai dengan Persia dan Romawi yang kejadiannya jauh setelah kejadian
Hudaybiyah. Makanya bagian yang penting dalam ayat ini bukan persoalan ghanimahnya, tetapi persoalan bagaimana keimanan yang dimiliki ketika mereka yakin bahwa pertolongan Allah SWT pasti akan Allah berikan kepada mereka, maka itu yang akan mereka raih. Allah berjanji akan menolong orang-orang yang beriman. Dan janji tersebut ketika satu persatu mereka saksikan tentu akan semakin menguatkan. Tapi bagi mereka yang kuat imannya, mereka yakin janji tersebut terwujud baik pada saat itu atau beberapa saat sesudahnya, bahkan jauh sesudah mereka wafat, itu tidak masalah. Karena Allah yang sudah berjanji dan memberikan pada waktu yang paling tepat. Karena bisa jadi menurut ukuran kita dirasa tepat, tetapi belum tentu menurut ukuran Allah SWT ini tepat pada waktunya. Itu sebabnya dalam perjuangan berbicara tentang kemenangan dan pertolongan Allah SWT, yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita adalah berupaya mewujudkan semua sebab-sebab saran-sarana untuk datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masalah kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bukan tanggung jawab kita. Itu bukan urusan kita. Kita minta sekarang, diberikan sekarang itu bisa. Kita minta sekarang diberikan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kita tidak tahu kapan akan terwujud. Yang penting adalah bahwa kita layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi yang diberikan di luar yang dibayangkan. Kita bisa membayangkan secara psikologis ya. Pada saat itu kondisi kaum muslimin di Madinah jumlahnya kecil, sedikit. Berhadapan dengan musyrikin di kota Mekah saja, dari sisi jumlah, kemudian perlengkapan, dan berbagai perangkat dan kesiapan fisik, rasanya sulit untuk membayangkan yang besar-besar kalau tidak melibatkan keimanan. Kalau yang dilibatkan hanya cuma kekuatan fisik berhadapan dengan kekuatan fisik. Ya, tentu kita ketahui musyrikin Quraisy juga bukan orang-orang baru berperang. Mereka bukan orang-orang yang belum punya pengalaman di medan pertempuran yang begitu banyak. Belum lagi kabilah-kabilah yang lain. Ghatafan, kabilah Hawazin. Ada sekian banyak kabilah di luar musyrikin Quraisy di Mekah, juga mereka punya kekuatan dan pengalaman perang mereka juga teruji. Mereka jagoan-jagoan. Ditambah lagi pengkhianatan orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, kalau mau bicara jumlah, bisa jadi perhitungan manusiawi akan mengatakan kalah. Tapi ketika semua upaya untuk datangnya pertolongan Allah SWT diwujudkan, asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan Allah SWT itu diwujudkan, maka pertolongan Allah kemudian datang dan ada yang disegerakan. Seperti yang disebutkan di ayat 20 tadi. Fa'ajjala lakum hadhihi. Ada yang Allah segerakan. Tetapi ada juga yang tidak Allah segerakan. Sekali lagi, kalau bicara hasil, itu di luar kemampuan kita dan bukan tanggung jawab kita. Dan ini sama, sunnatullah seperti ini juga sama dengan dakwah. Ya, kalau kita bicara perjuangan, dalam dakwah juga begitu. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah bagaimana agama ini disebarkan seluas-luasnya di tengah-tengah umat. Berupaya sebisa mungkin, berupaya sekuat mungkin, mengerahkan semua kemampuan yang kita bisa miliki untuk tersebarnya dakwah ini dengan cara terbaik yang kita bisa lakukan. Hasilnya kita sulit memprediksi, kadang-kadang ada yang di luar dugaan. Nah, itulah
bentuk pertolongan Allah SWT. Ada yang di luar dugaan, ada orang yang dulunya sangat memusuhi, tapi berubah, berubah menjadi orang yang sangat mencintai dan memperjuangkan. Kadang-kadang kita bingung, kok bisa? Dan inilah tanda kekuasaan Allah SWT. Allah sanggup membolak-balikkan hati, dan di situ kalau sudah Allah SWT terlibat untuk mendatangkan pertolongannya, maka semua itu menjadi mungkin. Yang tadinya tidak mungkin, maka menjadi mungkin. Nah, inilah dua ayat yang terdapat dalam surat Al-Fath ayat ke-20 dan 21, di mana Allah SWT menegaskan wa'adakumullahu maghanima katsirah. Allah menjanjikan pada kalian harta rampasan perang yang begitu banyak, ta'khudunaha, yang dapat kalian ambil, fa'ajjalalakum hadhihi, kemudian Allah segerakan ini, maksudnya harta rampasan perang ini untuk kalian. Sebagian menafsirkan yang dimaksud adalah, dan itu tafsiran banyak ulama, itu perang harta rampasan Khaybar. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan Allah menahan tangan-tangan manusia dari membinasakan kalian, baik ketika berangkat ke Mekah dan itu pada peristiwa Hudaybiyah, atau Allah menjaga keluarga kalian, istri dan anak kalian yang berada di Madinah pada saat berangkat ke Khaybar. Allah menjaganya, dan kalau Allah sudah menjaga, maka berarti pasti aman. Dan ini tentu sebagai ajakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitakuna ayatan lil mu'minin. Dan itu agar menjadi bukti bagi orang-orang beriman. Wa yahdiyakum siratam mustaqima, dan Allah memberikan petunjuk kepada kalian ke jalan yang lurus, siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Kemudian di ayat ke-21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, dan kemenangan-kemenangan lain, penaklukan-penaklukan yang lain yang lam taqdiru 'alaiha, yang kalian belum sanggup menaklukkannya. Qad ahatallahu biha, Allah telah menentukannya untuk kalian. Wa kanallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dua ayat yang kita bisa bahas pada kesempatan hari Ahad ini. Mudah-mudahan selain menambah keimanan juga menambah pengetahuan, menambah keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.